Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah azza wa jalla. Sekarang kita berada di medan yang dulu terjadi peperangan yang sangat besar antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Qabilatu Quraisy, Kufaru Quraisy. Di tempat ini, yaitu di Madinah dan pasnya di depan Jabal Uhud, sehingga peperangan ini dikenal dengan Ma'rakatil Uhud, peperangan Uhud, karena terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan Kufaru Quraisy terjadi di Medan Jabal Uhud ini. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah Jabal Rumah yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 pasukan pemanah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jabal Rumah ini, yang beliau sallallahu mewasiatkan kepada mereka, janganlah kalian turun dari jabal ini, dari bukit ini, kita menang ataupun kalah, sampai ada perintah dariku. Nah, disinilah dulu terjadi Ma'rakatu Uhud, di mana jumlah pasukan musyrikin pada waktu itu 3.000 pasukan dan 3.000 onta. Dengan 3.000 onta, adapun pasukan kaum muslimin hanya sekitar 300 saja. Dan di akhir peperangan kita mendapatkan di sini syahid pasukan kaum muslimin sekitar 70 orang. Di antara yang syahid adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dikenal dengan singa padang pasir. Syahid juga di sini Mus'ab bin Umair, seorang yang sangat kaya raya, akan tetapi hijrahnya menuju Islam, dia tinggalkan dunia itu. Syahid juga di peperangan Uhud ini Hanzalah, yang menoreh sejarah beliau dimandikan oleh malaikat. Syahid juga di peperangan Uhud ini Anas bin Nadhr, adalah seorang mujahid. Sebelum dia syahid, mencium harumnya surga, dan begitu didapatkan jenazahnya, mayitnya, didapatkan sekitar 80 lebih bekas sabetan pedang dan tombak. Jamaah kaum muslimin, itulah tempat dikuburkannya syuhada Uhud, yang di situ diantaranya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran besar yang bisa kita dapatkan dari peperangan Uhud ini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang memenangkan kaum muslimin dan yang mengalahkan kaum muslimin. Akan tetapi apa yang Allah tentukan bukan berarti tidak ada pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan.
Nah, inilah jamaah sekalian, di awal peperangan ketika pasukan orang-orang kafir kocar-kacir, ya, dan dilihat oleh pasukan pemanah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jabal Rumah ini, mereka mulai melepaskan baju perang mereka dan mengatakan, kita sudah menang. Lihatlah, mereka sudah meninggalkan harta-hartanya. Lalu mereka mulai turun mengejar dan mengambil harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Maka kesempatan ini, ketika pasukan pemanah ini turun dari bukit rumah ini, kesempatan ini digunakan oleh Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kuda yang pada waktu itu dia masih kafir. Pada saat itulah pasukan Khalid ibn Walid menyerang kaum muslimin dari belakang. Satu persatu pasukan yang diletakkan oleh Rasulullah SAW di bukit pemanah ini berguguran, karena mereka tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW. Jangan turun atau bergerak dari bukit ini, kita menang ataupun kalah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.